Meghan perannya makin kesini makin berani. Tanda seru loh nih, good Meghan. Aku senang banget kalau ada komentar kayak Yeah. gini Kak. Karena kayak aku paling takut kalau dibilang stereotype peran gitu Kak. Mungkin kesulitan aku adalah gimana caranya aku portray Anissa itu bukan sebagai kayak stereotype istri muda atau istri kedua yang mau lebih powerful atau merasa menang. Karena di sini Anissa sama sekali perannya nggak kayak gitu. Di sini dia sangat tahu batasan dia tahu dia juga orangnya hatinya baik dan dia tuh banyak belajar Kak. Lucunya di sini kelihatan banget proses pertumbuhan Anissa yang luar biasa banget dan inspirasinya dari Sarah sendiri. Apa yang bikin kamu akhirnya klik sama JJ nih? Iya, jadi memang aku tuh kebetulan JJ ini pacar pertama aku. Serius? Iya, jadi aku tuh lumayan picky orangnya dan mungkin juga karena sama Brian sama Papa kan aku lumayan deket ya. Jadi aku kayak terbiasa sama mereka yang gimana ya, how they treat a woman gitu. Aku tuh terbiasa banget sama mereka dan pas kenal JJ aku melihat itu. Jadi, aduh malu banget aku. Nah, ngomong soal film, ini kan Meghan Domani ini berperan di film yang akan tayang sebentar lagi nih. Iya. Ya kan? Tuhan, benarkah Kau mendengarku. kau mendengarku? Itu cukup dalam ya dari sebuah judul. Tapi kita ngomongin dulu nih, jalan cerita film ini dan karakter kamu nih sebagai apa kalau boleh tahu? Jadi film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku tuh menceritakan tentang Sarah. Dia perempuan yang harus menerima kenyataan pahit kalau suaminya mau menikah lagi, menikah ulang. Dan akhirnya mereka bercerai. Mereka bercerai cuman suaminya ini jatuh sakit. Jatuh sakit. Kita minta tolong, aku bilang kita karena dia menikah ulang dengan saya. Iya, dan akhirnya minta tolong sama Sarah. Jadi Sarah terpaksa harus membantu juga karena memang kan tetap jadi ayah dari anaknya. Dan mau menampung kita di rumahnya. Dan itulah kesulitannya gimana caranya Sarah bisa menerima mantan suami dengan istri barunya di rumahnya. Dan itu pesan yang akan semoga diterima dengan penonton juga dari keikhlasan Sarah dan kekuatan dia sih gitu. Kalau kamu namanya siapa di karakter? Anissa di sini. Anissa, berarti ini Anissa versus Sarah ya? Enggak versus ya? Nah itu sebenarnya di sini tuh bukan versus. Bukan gitu. versus malah? Sebenarnya bukan versus karena memang Anissa ini perannya dia tuh punya sosok masa lalu yang sulit. Dia tuh coba mencari jalan keluar, tapi susah banget nyari jalan keluar itu karena ya aku nggak bisa menceritakannya takutnya spoiler. Takutnya spoiler. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Satrio dan dia sangat mempercayai Satrio dan niat dia tidak pernah untuk menyakiti siapapun sebenarnya gitu sih. Di sini dia tidak menjadi devil, bukan. Cuman memang ya dia jadi istri barunya Satrio. Menarik. Ini bukan sebuah versus tapi sesuatu yang berbeda lah ya dengan film-film sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kita lihat nih, ada komentar netizen tentang sesuatu. Let's check this out. Kira-kira apa ya komentarnya? Meghan, lo ngapain? Aduh. Oke. Ini boleh tanggepin ini. Ini mungkin salah satu fans kamu. Meghan, lo ngapain nih? Iya, jadi ini tuh lucu banget Kak sebenarnya karena mungkin orang tuh terbiasa sama peran-peran aku yang kayak baik gitu, yang kayak aku yang disakitin gitu. Cuman memang kalau orang nanya aku ngapain, aku suka banget sama pesan yang ingin disampaikan dari film ini. Jadi aku pengen banget terlibat sama film ini gitu sih. Jadi mungkin Insertizen dan juga penggemarnya Meghan tenang dulu ya, tenang dulu, sabar dulu ya kan. Memang trailernya agak-agak seperti itu. Tapi kata isi filmnya berbeza guys ya. Jadi nih, anak broken home kuat nggak ya nontonnya? Aduh. Ya itu sih mungkin ada orang-orang di luar sana yang relate ya Kak. Jadi kita pengen orang-orang yang mungkin relate bisa menonton film ini dan ya bisa tenang hatinya mungkin ya. Tuh ya, jadi ini bukan hanya sekedar film istri satu, istri kedua ya, tapi ada nanti pesan-pesan moralnya juga banyak banget. Ini tuh benar-benar kita pengen menyampaikan kekuatan perempuan sih Kak. Woman empowerment ya. Sangat woman empowerment. Meghan perannya makin kesini makin berani. Tanda seru loh nih, good Meghan. Aku senang banget kalau ada komentar kayak gini Kak, karena kayak aku paling takut kalau dibilang stereotype peran gitu Kak. Jadi
di sini aku kenapa juga berani mengambil peran-peran yang berbeda karena aku ingin mengasah acting, pengen mencoba peran-peran baru, nggak mau stuck di comfort zone aku. Iya. Itu yang bikin kita berkembang. Akhirnya kenapa? Karena ya tidak nyaman gitu ya. Iya, tidak nyaman. Selanjutnya ini ada lagi perang batin. Sanggupkah kita menolong orang yang sudah menyakiti hati kita? Itu dia. Ini perang batin banget gitu ya. Mungkin bagi Sarah kali ya. Buat bagi Sarah sih ya. ini. Jadi banyak yang bilang kayak, kok dia lemah banget sih mau menerima. Tapi justru dia kuat karena dia rela untuk melupakan semua itu demi membantu mantan suaminya gitu. Mantan suami tadi yang sakit ya. Iya. Oke. Jadi ini memang tidak sedangkal itu filmnya gitu sangat ya. tidak. Sangat tidak. Jadi nanti kita saksikan bersama-sama nanti ya kalau kalian boleh nonton gitu. Nah, tanggapan kamu nih dalam memerankan film ini. Tadi kan kamu bilang ini adalah peran yang kalau orang lihat kan kamu stereotipnya adalah cewek-cewek baik-baik gitu ya kan. Ada kesulitan nggak sih kamu memerankan? Takut nggak sih? Aduh, nanti gue dibenci lagi nih sama orang-orang. Sebenarnya kalau dibenci atau enggaknya itu pasti balik lagi kita nggak bisa ngatur itu ya Kak. Pasti ada aja mungkin orang yang kayak nggak mau menerima pesan filmnya tapi kayak udah ini tuh parah banget gini-gini pasti ada aja. Cuman mungkin kesulitan aku adalah gimana caranya aku portray Anissa itu bukan sebagai kayak stereotip istri muda atau istri kedua yang mau lebih powerful atau merasa menang, karena di sini Anissa sama sekali perannya nggak kayak gitu. Di sini dia sangat tahu batasan dia tahu dia juga orangnya hatinya baik dan dia tuh banyak belajar Kak. Lucunya di sini kelihatan banget proses pertumbuhan Anissa yang luar biasa banget dan inspirasinya dari Sarah sendiri. Iya, jadi selama ini masa lalu Anissa yang sulit itu juga karena ya di keluarganya. Akhirnya dia bertemu dengan Sarah dan dia kayak wah ini perempuan kuat banget kok bisa ya gitu. Aku juga mau kuat. Aku juga pengen bisa kayak kamu. Jadi diam-diam dia sebenarnya sangat dapat inspirasi dari Sarah. I see. Nah, ini kan kamu sebelumnya kamu belum pernah menikah berarti ini kan ya? Enggak. Dalam kehidupan nyata belum pernah menikah nih, belum gitu ya. Tapi gimana caranya kamu bisa menanami karakter ini gitu? Mungkin kamu juga nggak pengen jadi yang kedua kali ya di kehidupan nyata, tidak gitu ya kan? Tapi gimana cara kamu mendalami karakter ini? Cara aku mendalami karakter ini pastinya kayak tadi aku bilang sih aku banyak bertanya-tanya juga sama acting coach, sama sutradaranya Pak Jai, sama banyak pemain lainnya. Dan emang karena aku belum pernah menikah, aku kurang ngerti juga ya kalau untuk rumah tangga. Cuman di sini perannya Anissa yang tadi aku mungkin nggak bisa banyak spoiler juga. Ada alasan kok kenapa dia akhirnya mau menjadi istrinya Satrio, dan disitulah aku tuh mengikuti jejaknya Anissa gitu. Jadi nggak banyak kesulitan juga sih karena dari Anissanya sendiri ceritanya juga belum pernah menikah, belum pernah ya. Jadi aku nggak bisa spoiler guys, so sorry. Tapi makin diceritain jadi makin pengen nonton jadinya makanya gitu. Harus banget ditonton sih karena dari trailer pasti banyak banget pertanyaan. Iya. Nah, tadi kan kamu beradu acting nih dengan Revalina S. Temat, come on gitu ya. Ada dua ratunya sinetron ya kan, dan juga Gunawan. Nah itu kan aktor aktris senior kita, gimana nih kamu perasaannya bisa beradu acting dengan mereka? Awalnya deg-degan banget Kak, karena aku juga ya pastinya kenal mereka. Tapi emang ya yang udah lama di dunia entertainment tuh malah baik banget Kak. Aku benar-benar dari awal tuh udah kayak aduh aku gimana caranya bisa dapat chemistry sama Kak Gunawan ya. Aku ngomongnya Kak karena nggak mau dipanggil Om. Tapi dari situ aja udah kelihatan kayak seseru itu karena dia kayak manggil kakak aja dong. Jadi kayak aku kayak oh sangat welcome ya, nggak yang kayak ada senioritas gitu sama sekali nggak ada. Jadi aku senang banget karena aku jadinya bisa menanya opini dan juga kadang-kadang aku ditanya opininya balik gitu. Jadi aku kayak wah ini very very happy sih buat aku, kayak aku ngerasa sangat di welcome di sini. Dan sportif banget gitu ya. Karena kita agak-agak segan gitu kalau misalnya berinteraksi sama senior gitu, tapi ternyata mereka mengayomi banget, welcome banget ya. Oke. Nah, yang menurut kamu nih, tadi kan kita udah ngelihat cuplikan-cuplikannya gitu, tapi scene yang paling berkesan menurut seorang Meghan Domani itu bagian scene yang mana? Oke, sebenarnya aku nggak bisa ngasih tau yang aslinya karena nggak ada di trailer. Tapi mungkin yang ada di trailer ada scene yang akhirnya aku minta tolong sama Sarah kayak boleh nggak Mbak buat hari ini aja aku menginap di rumah Mbak. Itu berkesan sekali karena kalau nanti nonton filmnya itu salah satu ego yang kayak harus diturunkan, kayak bayangin kayak aku udah menikah dengan suami kamu tapi aku yang minta tolong sama kamu, dan itu berkesan banget karena proses syutingnya juga kita readingnya lumayan lama buat scene yang itu.
Oh. Sebelum take pun kita berapa kali latihan dan kita senang banget sama pesan yang mau disampaikan sih gitu. Oke. Nah, ini kan tadi kan film ini bukan sebenarnya sekedar istri muda, istri tua, suami menikah lagi gitu. Ini kan juga membawa isu perempuan. Ya kan, isu perempuan, harga diri dan juga penilaian sosial nih, Citizen. Apa insight pribadi kamu setelah menjalani karakter ini? Ada sesuatu yang berubah mungkin dari pandangan kamu gitu? Dari pandangan aku untuk karakter Anissa ya. Mungkin ya itu sih yang tadi aku bilang kayak stereotype istri muda atau istri kedua itu aku sadar dari ya sudut pandangnya Anissa bahwa walaupun salah semua orang tuh punya alasan dan semua orang tuh punya ruang buat bertobat dan belajar sih Kak. Di situ aku senang banget untuk melihat proses pertumbuhan Anissa karena it opened my eyes a little bit gitu sih. Ya namanya juga manusia tempat yang salah gitu ya. Pasti akan ada kesalahan, nah itu bikin dia belajar akhirnya menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah, film kamu di akhir tahun sih, di 2026 ini kan cukup banyak banget katanya ya yang akan rilis ya. Iya. Ya kan, mungkin fans-fans kamu nih udah kayak, aduh mau nonton yang mana nih gitu ya kan. Tiap hari ke bioskop. Tiap hari ke bioskop kayaknya gitu ya kan. Nah, cara kamu nih untuk self-care, karena kan kita tahu syuting, kamu bilang tadi ada adegan yang proses readingnya panjang banget. Iya. Kalau kamu sendiri sebagai Megan Domani ini gimana cara kamu bisa stay sane, mental health tetap terjaga ya supaya kerjaan juga lancar. Gimana cara kamu? Mungkin kalau aku kalau lagi syuting aku prioritaskan banget istirahat sih, so I can stay sane karena kalau syuting kan ya jamnya panjang, jam kerja. Jadi aku tuh sering banget tidur di lokasi. Aku juga jaga kesehatan banget karena setiap kali ada waktu off aku olahraga, karena menurut aku kalau olahraga tuh itu waktu aku dengan diri aku sendiri. Kita dengerin lagu, bener-bener aku enjoy banget. Dan juga aku setiap kali selesai syuting aku berusaha untuk at least take a vacation keluar kota misalkan, biar kayak aku bisa refreshing lagi dan ya have time buat myself sih. Itu penting banget buat aku. Olahraga, tidur, dan juga me time tadi ya, me time. Berjalan-jalan. Benar banget nih ya, ini berarti ternyata dia cewek-cewek olahraga juga ternyata dia. 1 tempat gym ternyata sama saya ya. Ngomong nge-gym nih, kamu suka gerakan apa? Bagian apa waktu kamu latih nih? Aku tuh lebih suka leg day biasanya. Leg day? Iya. Wah, cewek-cewek emang hobinya memang leg day ya? Leg day. Itu hari yang saya benci. Biasanya memang aku kalau kenal-kenal temen cowok-cowok aku juga sama jawabannya. Lebih prefer upper. Iya benar. Upper body. Kenapa itu kira-kira ya? Nah, tapi ini kan tadi kamu caranya adalah tadi ngelepas stres, ada olahraga dan juga apa ya, dengerin lagu sendiri ya kan. Baca buku juga, aku suka banget baca buku. Baca buku juga. Baca buku terakhir apa yang kamu baca? Aku suka banget baca buku novel thriller gitu sih biasanya. Novel thriller. Iya. Yang terakhir apa judulnya kalau boleh tahu? Kalau yang terakhir itu judulnya Kill for Me, Kill for You. Kill for Me, Kill for You. Ini bagi yang ngefans sama Brian lagi, salah nggak tuh? Sama aja nggak apa-apa. Megan Domani ini boleh nanti dicari-cari bukunya apa. Nah, ngomongin soal baca, kita mau ngebaca juga nih. Ada artikel yang ngomongin tentang kamu nih. Kamu bukan ya? Nih? Kita lihat. Nih, ada 3 tips Megan Domani jaga work-life balance di tengah kesibukan yang nggak lupa. Kopi, double shot buat boost energi. Wow, kamu ternyata coffee person ya? Coffee lover kamu. Coffee lovers banget. Sangat coffee lovers aku. Wow, berarti kamu apa? Americano? Aku biasanya emang beneran suka yang double shot gitu sih. Iya, aku perlu, hampir setiap hari aku minumnya double shot. Wow. Karena kalau syuting, aku tuh kalau pagi ngantuk ya kan, kayak ngantuk banget dan jam tidurnya kurang gitu. Jadi kayak emang harus minum kopi, double shot sengaja biar kayak melek gitu sampai lokasi. Tapi lucunya aku masih bisa tidur Kak, kalau habis take gitu, tidur gitu. Tetap ya, tidur mah mau minum kopi berapa tetap tidur? Tetap tidur, nggak yang gelisah gitu enggak. Sehari berapa gelas kopi kamu? Kalau double shot aku bisa cuma sekali, tapi kalau ya 1 shot doang bisa 2 sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Hari ini udah minum kopi? Hari ini udah tadi pagi tapi udah pesan lagi. Pesan lagi. Tapi di iTalk kita adanya cuma teh, nggak apa-apa ya? Ini boleh minum kok. Aku juga suka teh. Oke, boleh diminum dulu. Kita cheers dulu kali ya. Cheers. Nah, minum dulu ya. Agak aus nih hostnya ya, boleh ya? Nah, walaupun kita nggak ada kopi hari ini, cuma teh. Apakah nih salah satunya kalau kamu dekat sama orang, mungkin pertama jalan-jalannya atau ketemunya di coffee shop atau coffee date? Ya, menurut aku bukan tipe orang yang harus kayak first date tuh harus kayak wah banget grande, gitu. Grande gitu enggak ya? Aku suka ngobrol, jadi menurut aku coffee date itu pas banget itu waktunya untuk buka-bukaan gitu sih, cerita tentang kehidupan masing-masing gitu. Betul. Jadi bukan yang kayak
demanding untuk ke restoran mewah, candlelight dinner gitu enggak ya? Itu lebih deg-degan jadinya kalau first date ya. Aduh, makannya bener nggak ya nih gitu. Repot juga kalau dandan ya. Kalau coffee date kan bisa kabur kapan aja kalau misalnya nggak cocok gitu ya. Pernah kabur nggak kamu kalau misalnya coffee date? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Nah, ngomongin soal date nih. Kamu kan udah punya pacar, ya kan? Panggilan sayangnya apa? JJ, bukan? Itu nama panggilan dia sih. Panggilan dia, JJ, oke. Nah, sosok JJ gimana sih di mata kamu? Ada orangnya. Ada? Oh, ini JJ. Halo JJ. Malu deh ngomongnya ada dia. Sosok orangnya adalah dia. Lama-lama aku merah nih kan. Dia baik banget, pastinya baik banget, sangat sabar, perhatian. Dan apa ya, mungkin orang, kok ya aku nggak tahu sih, tapi kalau aku dengar orang kan banyak yang pasangannya tuh over possessive atau protektif. Kalau JJ sama sekali nggak. Santuy, anaknya santai ya gitu. Nah, udah berapa lama kalian? Hampir 7 tahun. Iya. 7 tahun, bener nggak? Kapan jadiannya? Ayo, inget nggak? 2 Februari. Iya. Confirm? Betul. Betul. Tepuk tangan lu dong ya. Selamat ya JJ. Aduh, hampir nggak selamat gue di iTalk ini. Nah, apa yang bikin kamu akhirnya klik sama JJ nih? Iya, jadi memang aku tuh, kebetulan JJ ini pacar pertamaku. Serius? Iya, jadi aku tuh lumayan picky orangnya, dan mungkin juga karena sama Brian sama Papa kan aku lumayan deket ya, jadi aku kayak terbiasa sama mereka yang gimana ya, how they treat a woman gitu. Aku tuh terbiasa banget sama mereka, dan pas kenal JJ aku melihat itu. Jadi, aduh malu banget. Sampai merah loh dia guys. Aduh, Ya gitu ampun. sih. Jadinya gampang nyaman karena apa aja tuh bisa diobrolin sama dia gitu. I see, oke. Jadi klik lah, cocok Klik gitu ya, gitu. Dan kamu kan udah masuk ke usia 23 tahun nih, ya kan? Udah dewasa lah gitu. Nah, kalau misalnya nih, definisi dewasa menurut Megan Domani sendiri itu apa? Definisi dewasa menurut aku mungkin cara kita control our emotions ya. Kayak mungkin waktu aku kecil aku sadar kayak kalau aku lagi marah gitu. Kalau lagi sedih tuh langsung nangis gitu kayak. Tapi kalau sekarang tuh aku banyak regulate my feelings sih. Dan menurut aku itu lumayan menunjukkan kedewasaan karena artinya aku bisa respect orang juga, nggak yang tiba-tiba marah sama orang padahal bukan salah dia gitu. Kan ada aja ya yang kalau bad mood jadinya kena yang lain. Semuanya gitu ya. Tapi kalau aku tipe orang yang kayak ya udah kalau bete, kenapa bete, coba pikirin dulu, regulate your emotions. Penting nggak gitu kan, jangan marah-marah gitu. Penting nih gue marah, karena abis marah-marah biasanya nggak enak ya? Nggak enak, tuh aduh ngapain sih tadi, malu banget gitu, kayak harus minta maaf. Di antara JJ sama kamu, paling dewasa siapa? Mungkin apa ya, kita mungkin setara ya kak, makanya bisa klik. Cuman memang ada di beberapa situations yang ya satunya lebih dewasa daripada yang satunya sih. Gitu. Ini menyesuaikan aja ya, ada api jadi air, ada air jadi api, memadamkan. Setuju banget. Tepuk tangan lu dong ya buat Megan untuk perjalanan dan juga kisah cintanya. Nah, kalau kamu pertama ke iTalk, di iTalk tuh setiap akhir chit-chat kita ada namanya main games. Oh iya. Kamu mau main games? Boleh. Kita akan main games namanya Rupa Cinta. Rupa Cinta. Yes. Nah, tentang percintaan kak. Percintaan pastinya gitu kan. Tadi ngomongin terakhir kita soal percintaan, kayak seru kali ya kita bongkar lagi soal percintaannya. Ini mau diambil berapa? Satu aja. Satu kartu, nanti kamu baca pertanyaannya langsung jawab. Oke. Ya? Langsung jawab, oke. Betul. Ini dia. Langsung baca? Langsung baca, silakan. Kalau disuruh memilih, kamu ingin jadi orang yang diinginkan atau dibutuhkan? Waduh. Aku ingin menjadi orang yang, yang dua-duanya. Salah satu. Diinginkan sih. Diinginkan. Kenapa orang diinginkan? Karena kalau cuma butuh aja, artinya ketika nggak butuh, nggak diinginkan gitu loh. Iya, jadi aku pengen kayak butuh nggak butuh, aku diinginkan sih. Gitu. I see. Oke. Menjadi orang yang diinginkan. Nah, apakah Megan Domani ini nanti di film terbarunya itu, apa judulnya? Tuhan, benarkah kau mendengarku? Apakah diinginkan oleh suaminya dan juga orang-orang di film ini? Nah, boleh nih, silahkan promo buat kamu supaya Insertizen nggak kelewatan buat nonton. Yang mana? Yang ini? Oke.
Kalian semua wajib banget nonton film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku karena banyak sekali pesan yang ingin disampaikan dan kalau ada yang relate di luar sana pasti ada rasa feel-feel sih ketika nonton. Jadi jangan lupa nonton tanggal 29 Januari 2026 di bioskop. Yeay! Di Shutter 29 Januari di bioskop kesayangan kalian. Ajak orang tua, pacar, siapapun itu ajak buat nonton karena ini filmnya berbeda banget dari film-film rumah tangga lainnya. Untuk itu terima kasih buat Insertizen udah menonton iTalk kali ini. Untuk itu Oki Alparesi dan Megan Domani pamit undur diri. Sampai jumpa di iTalk berikutnya. Bye-bye.